Bertausiah di pasar tradisional udah, di pengajian selebriti udah, di fakultas dakwah juga udah. Nah, kali ini para dai dan daiyah kembali akan diuji. Mereka harus bertausiah di depan anak-anak Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Pastinya kenal dong sama anak IKJ. Nah, ini bagaimana nih reaksi mereka? Apakah mereka lagi-lagi gemetaran atau bahkan mereka ini percaya diri? Kita lihat cuplikannya. Nah, kerabat dai rahimakumullah, saya mulai sadar dan mengerti kenapa kemudian tim Antv menugaskan kelima besar finalis dai muda ini berdakwah ke berbagai tempat. Yang pertama ke Masjid Pondok Indah, masjid di mana dipenuhi dengan jamaah kelas A, kelas yang elit, orang-orang terpelajar. Kemudian yang kedua, dakwah di mana? Di UIN, Univ Islam Negeri, yang notabene adalah orang-orang yang punya pendidikan Islam yang begitu tinggi. Yang ketiga, ke pasar, tempat orang-orang ramai berjualan. Dan yang terakhir ke IKJ. Dalam Islam ada yang disebut dengan ma'rifatul maidan, mengenal medan dakwah sebelum kita beraksi untuk berdakwah. Saya harus tahu bagaimana kondisi dan medan dakwah yang akan dihadapi, sehingga materi yang disampaikan itu mengena sesuai dengan bahasa kaumnya. I've been wishing and visualizing on your description about every night and calling attention to the Begitu datang di kerumunan teman-teman anak-anak IKJ yang lagi nongkrong, akhirnya mereka menjauh dari saya. Ada sekitar 10-11 orang, mereka menjauh. Akhirnya hanya 3 orang yang merespon pembicaraan dan obrolan saya. Pertanyaan nih untuk generasi muda Indonesia, atau mungkin mengasih masukan ke program dai muda, seperti apa sih seharusnya supaya bisa mendekati objek-objek dalam orang-orang muda, kita harus ngapain? Datang ke kayak gini sih, ke kampus-kampus, lebih dekat ke penonton lah gitu Ya. Ada masukan nggak untuk seninya, kira-kira kita harus nambahin apa gitu? Karena kita anak IKJ nambahin seninya. Oh iya. Nah, ternyata itulah tadi pendapat teman-teman IKJ terkait dengan program dai muda pilihan, supaya kita bisa menambah seni di sana ya, sehingga juga tidak hanya kemudian dakwah murni, tapi juga ada seni yang dimasukkan supaya nampak indah. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Semoga sukses. Setelah sampai di IKJ, saya diasingkan oleh kru. Ternyata di akhir katanya, sendirian Pak Agus. Waduh, sendirian. Saya udah agak pucat muka. Kenapa? Yang pertama situasi saya, posisi saya. Karena saya lihat Cungwengu dulu, cuaca medan musuhnya pada medannya kayaknya agak terjal. Akhirnya dengan nego-nego sedikit, beres ternyata saya dikasih berdua dengan Ustaz Dasyari. Saya menghampiri mahasiswa, 2 orang, ada kerumunan 3 orang itu, sempat menolak karena dia tidak mau. Enggak. Tapi saya tidak putus asa, saya cari lagi yang lebih banyak masanya. Ternyata di sana lebih welcome. Ada Mas Anton, tadi Mas Abi yang, waduh, nggak karuan, gondongnya panjang banget. Ketemu sama dosennya, ternyata sama, bentuk dosennya pun begitu. Antingnya di sini di hidung. Itu dosen ternyata, Masya Allah. Ya memang begitulah karakter mereka masing-masing. Ya, kebetulan di situ lagi ada ujian gitar mayor. Jadi ada juri juga, jurinya dosen. Mereka mengadakan ujian ujian serius. Oh, ternyata ujiannya bentuk musik begitu. Tapi ada satu wisdom dari dosen itu tadi. Saya sangat apresiasi sekali katanya dengan kegiatan dai muda pilihan ini. Kenapa? Karena acara ini sudah positif ya. Karena memang bertujuan untuk membawa orang semua mengingatkan tentang hal kebaikan. Itu positifnya ya. Tapi memang ini sangat salah dalam dakwah kita. Kemudian beliau memberikan saran, yang pertama istiqomah. Kemudian yang kedua, berbuat dulu baru berbicara. Kemudian tingkatkan intelektualnya. Kerabat dai ternyata tidak seperti apa yang saya bayangkan. Mereka sangat ramah, mereka sangat penuh dengan kreasi.
Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman buat saya karena Pelajaran buat kita ya. pelajaran sangat. Tadi saya ketemu Pak dosen, alhamdulillah beliau memberikan pandangan-pandangannya bagaimana berdakwah karena beliau berdakwah melalui seni. Gitu, hebat. Sip, ikuti kalimat dai selanjutnya. Assalamualaikum. Pak, maaf ganggu sebentar. Kita nggak apa-apa sharing-sharing sekitar 5 menitan lah. Oh, yang satu, yang laki-laki itu dia jurusan seni rupa. Dan yang perempuan dua ini adalah jurusan perfilman. Kemudian kamu sudah tanya sama yang perempuan dua ini yang jurusan perfilman, gimana sih tentang perfilman zaman sekarang itu kan kebanyakan nggak sesuai dengan moral anak muda zaman sekarang. Ada yang berbau seksual, mohon maaf, dan kayaknya tuh sudah melenceng gitu film-film yang diterbitkan sekarang gitu. Kata mereka bilang ya itu sih tergantung orang yang menikmati film itu. Kalau misalnya disuruh buat film, mencari ide itu dari mana atau dari siapa mungkin? Jadi kalau nyari ide dari mana aja ya, bisa dari lingkungan sekitar kita, misalkan ada orang lagi sedih, kita bisa nyari ide, coba aja lagi patah hati nih gitu kan, misalkan udah jadi ide gitu. Dan saya ini kasihan sama yang laki-laki sendirian, dia bengong aja denger ini, nggak ditanya-tanya. Ya udah saya tanya tuh, Mas, kegiatannya dalam jurusan seni rupa ini apa aja sih? Apa lukis aja atau yang lain? Gambar. Apa gambar? Jadi ibaratnya lebih ke mengekspresikan diri lewat lukisan. Ya, itu aja ya. Mudah-mudahan ya anak-anak film, anak-anak seni rupa, siapapun anak-anak arsitektur dan teman-teman yang lain di Dai Muda, mudah-mudahan kita bisa satu tujuan yang memperbaiki moral Indonesia. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa Siva, tahu nggak? Ternyata buah-buahan itu penting banget buat kesehatan kita. Sebut saja kalau apel nih. Apel itu mengandung banyak banget nutrisi dan kaya akan serat. Jadi cocok banget buat yang lagi diet. Karena itu tuh mengurangi nafsu makan. Jeruk juga loh. Jeruk itu mengandung banyak vitamin dan mineral. Jadi tercermin dalam rasanya yang segar banget. Strawberry juga bisa loh jadi asupan yang sehat. Ya, karena di dalamnya ada nutrisi, protein dan vitamin yang baik untuk tubuh kita. Bener nggak sih? Berarti kita harus teratur makan buah dong, dan tentunya tetap menjaga kesehatan. Iya, Masya Allah. Ngomong-ngomong, Siva haus nggak? Haus banget. Nah, waktunya yang seger-seger. Minum ale-ale pastinya. Enak banget. Ale-ale minuman dalam kemasan gelas yang siap minum ini, selain praktis juga mengandung vitamin C loh. Ditambah dengan gula yang digunakan terbuat dari 100% gula asli, sehingga rasanya benar-benar nikmat. Dan yang terpenting, tidak membuat batuk sih, Pak. Pantesan, ale-ale itu udah 2 kali loh dapat penghargaan Indonesia Best Brand Award. Nah, kalau ini ale-ale favoritku. Pokoknya seger banget, rasa jeruk sih, Pak. Oh, itu kesukaan kakak? Kalau kesukaan aku yang pastinya strawberry dong. Tapi selain itu sih, Pak, ada juga nih ale-ale rasa apel Fuji. Wah, rasa apel Fuji. Kapan, di mana aja, rasa dan segar ale-ale juara. Saya sayang sama Tuhan Guru. Makasih sama ilmu yang diberikan kepada saya.